Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPK ya teman-teman, tentang SJT dan PCK tahun 2025. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPK-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, kali ini tentang SJT ya teman-teman ya. Langsung saja, dalam ujian matematika, Pak Andi memperbolehkan siswanya menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung, akan tetapi Pak Andi menemukan bahwa siswanya tidak hanya menggunakan kalkulator, melainkan juga menggunakan artificial intelligence atau AI. Pak Andi menyayangkan kejadian ini karena penggunaan AI membuat siswa langsung mendapatkan jawaban tanpa harus mengetahui caranya, sehingga dapat menghilangkan esensi belajar siswa. Akan tetapi Pak Andi juga menyadari bahwa ia tidak menyebutkan pelanggaran penggunaan AI sebagai peraturan ujian, sehingga Pak Andi tidak dapat menyalahkan siswanya dalam kondisi ini. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal yang pertama ini kan ketika siswa menggunakan AI ya dalam ujian ya teman-teman ya. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Andi? Nah, kita lihat, kita langsung saja bahas soal yang kita bahas jawabannya. Untuk opsi yang A, mengadakan sesi tentang etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas sehingga mereka memahami penggunaan AI secara bijak. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan langkah edukatif ya dan etis ya, mengedukasi etika penggunaan teknologi seperti itu. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Kita bandingkan opsi yang B, memberikan kesempatan siswa yang menggunakan AI untuk mengerjakan ulang ujian untuk memastikan pemahaman terhadap konsep yang diuji. Nah, untuk opsi yang B ini lebih bagus opsi yang A ya teman-teman ya, karena kan ini juga termasuk mendidik ya, tetapi bisa dianggap hukuman jika belum ada aturan jelas seperti itu ya. Kita bandingkan lagi dengan opsi yang C, mengimbau pelarangan siswa menggunakan AI di ujian berikutnya demi menjaga integritas akademik dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman. Ini malah terlalu reaktif tanpa pendekatan edukatif atau reflektif, hanya fokus melarang saja seperti itu. Ya, jadi jawaban yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan opsi yang D ya, menggali hambatan-hambatan siswa pada saat mengerjakan ujian yang membuat mereka memutuskan menggunakan AI saat ujian. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bisa berguna sebagai evaluasi ya, tetapi bukan solusi langsung seperti itu. Kita lihat lagi yang opsi yang E, membuat kebijakan lebih jelas untuk ujian berikutnya dengan menyebutkan secara spesifik alat bantu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Nah, untuk opsi yang E ini penting untuk pencegahan masa depan ya teman-teman ya, tetapi tidak menyelesaikan kasus saat ini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban paling unggul adalah opsi yang A ya teman-teman ya, karena di sini SJT jadi nilainya berpoin begitu ya. Jadi poin yang paling unggul itu untuk opsi yang A, ini skornya adalah 5, poin 4 itu untuk opsi yang B, poin 3 opsi yang E, poin 2 opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang C. Soal kedua, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja, Anda mengampu bahasa Inggris, Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini, dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis, tetapi hasil ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam antar kategori tulisan, seperti esai, tulisan reportase, kejadian, dan cerita. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini? A. Mencoba memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori yang bervariasi. B. Memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik. C. Meminta semua peserta didik membuat tulisan dan kategori dan tema yang sama. D. Membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. E. Memberi penugasan yang berbeda dalam hal tema, jenis, dan detail ketentuan lisan. Nah, di soal kedua ini kan dalam menghadapi hasil tugas menulis yang beragam ya teman-teman ya, guru idealnya menyusun
menyusun bagaimana lah Anda sebagai seorang guru ya, apa yang Anda lakukan ya teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk opsi yang A, mencoba memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori yang bervariasi. Nah, untuk opsi yang A, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kan ini memberi panduan bervariasi, menyadari perbedaan ya teman-teman ya. Hanya tahap awal saja seperti itu. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik. Nah, untuk opsi yang B, di sini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B itu sama dengan opsi yang A ya, sama halnya ya. Ini hanya tahap awal saja seperti itu ya, kurang tepat. Opsi yang C, meminta semua peserta didik membuat tulisan dengan kategori dan tema yang sama. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat sekali. Ini terlalu kaku dan tidak mengakomodasi perbedaan kemampuan seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C kurang tepat. Kita bandingkan dengan opsi yang D, membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan menyusun proyek menulis kolaboratif ya teman-teman ya, agar peserta didik apa belajar dan berkembang bersama. Kolaborasi juga memberi ruang bagi pembelajaran diferensiasi secara alami. Bagus sekali ya teman-teman opsi yang D. Tapi kita bandingkan dulu dengan opsi yang E, memberi penugasan berbeda dalam hal tema, jenis, dan hasil detail ketentuan tulisan. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus opsi yang D ya teman-teman ya, karena kan opsi yang E ini juga baik karena memberi tugas sesuai tingkat kemampuan ya. Tapi lebih bagus opsi yang D ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul adalah opsi yang D. Soal ketiga, kali ini tentang SJT ya teman-teman ya. Langsung saja, Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik, tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan oleh Bu Rina? Jadi di soal ketiga ini tentang untuk menanggapi kasus menyontek ya teman-teman ya, upaya apa yang harus dilakukan oleh Bu Rina seperti itu ya. Kita lihat untuk opsi yang A, memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi, lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Nah, untuk opsi yang A ini bagus sekali ya teman-teman. Ini kan langkah paling mendidik ya, seperti itu ya. Memberikan ruang refleksi penguatan karakter lewat program jangka panjang seperti itu. Opsi yang A bagus sekali ya teman-teman ya. Opsi yang B, memberikan kesempatan kepada siswa yang bersangkutan untuk mengulang ujian ya dengan apa? Soal yang berbeda dengan pendampingan, lalu melakukan diskusi kelas mengenai pentingnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk opsi yang B ini lebih bagus opsi yang A ya teman-teman ya. Ini kan untuk opsi yang B, memberi kesempatan adil sambil memperkuat nilai kejujuran dalam forum kelas. Ini masih kurang jelas ya teman-teman ya. Bukan program jangka panjang seperti itu. Opsi yang C, memberikan nilai apa adanya disertai catatan pribadi di kelas ujian kedua siswa, lalu merencanakan penguatan karakter, kejujuran berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas lainnya untuk menindaklanjuti kasus serupa. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini menyentuh ranah guru BK seperti itu ya, tetapi kurang
konfrontatif ya teman-teman ya terhadap pelanggaran, seperti itu. Opsi yang C kurang tepat ya. Kita bandingkan opsi yang D, memanggil kedua siswa secara pribadi untuk mengonfirmasi kembali kejadian tersebut dan meminta mereka menyesali perbuatannya. Sebagai apa? Sanksi, mereka diberikan tugas menulis refleksi dan komitmen untuk tidak menyontek lagi. Nah, untuk opsi yang D ini malah kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bersifat minimalis dan mungkin terlalu lunak dalam menanamkan nilai, seperti itu. Opsi yang E, jadi opsi yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E menceritakan masalah ketidakjujuran siswa dalam ulangan di kelas tanpa menyebutkan nama, lalu memberikan apa? Nasihat mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini dan memastikan komitmen para siswa untuk tidak menyontek. Nah, untuk opsi yang E ini terlalu umum ya teman-teman ya dan tidak personal, seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah skornya 5, skor 4 itu untuk opsi yang B, skor 3 untuk opsi yang C, skor 2 untuk opsi yang E, skor 1 untuk opsi yang D. Soal keempat kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja, Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan budaya dan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena peserta didik di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan kasus keberagaman budaya yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris dan meminta komentar peserta didik. B. Mencari ide tentang cerita-cerita dari berbagai budaya untuk memahami variasi dalam penggunaan bahasa. C. Mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. D. Memperkenalkan budaya-budaya yang umum di Indonesia melalui metode ceramah dalam bahasa Inggris di depan kelas. E. Melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Nah, di soal keempat ini kan tentang PCK ya teman-teman ya. Ini kan apa? Ketika menghadapi keberagaman budaya ya, strategi paling kontekstual adalah, nah apa yang harus Anda lakukan? Nah, kita lihat untuk opsi yang A, memberikan kasus keberagaman budaya yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris dan meminta komentar peserta didik. Nah, untuk opsi yang A, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini bersifat pasif dan belum mengarah ke eksplorasi identitas peserta didik, seperti itu. Opsi yang A kurang tepat ya. Opsi yang B kita bandingkan ya, mencari ide tentang cerita-cerita dari berbagai budaya untuk memahami variasi dalam penggunaan bahasa. Nah, untuk opsi yang B ini sama halnya dengan opsi yang A ya teman-teman ya, masih bersifat pasif, seperti itu. Kita bandingkan lagi dengan opsi yang C, mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Ini kan diskusi umum, belum cukup aplikatif, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi untuk opsi yang D. Ya, memperkenalkan budaya-budaya yang umum di Indonesia melalui metode ceramah dalam bahasa Inggris di depan kelas. Nah, untuk opsi yang D ini ada metode ceramah dalam bahasa Inggris, ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Karena apa? Terlalu satu arah, seperti itu. Kita lihat opsi yang E, melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Nah, untuk opsi yang E ini bagus sekali ya teman-teman ya, melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok. Nah, agar apa? Agar mereka menyajikan materi dalam bahasa Inggris berdasarkan budaya masing-masing. Ini kan mendukung ya teman-teman ya, mendukung apa? Pembelajaran lintas budaya dan menghargai identitas peserta didik, seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling unggul adalah opsi yang E.
Soal kelima, kali ini tentang SJT lagi ya teman-teman ya. Langsung saja, saat perayaan Hari Besar Keagamaan, beberapa wali murid datang ke rumah Anda untuk melakukan silaturahmi. Selain itu, orang tua juga memberikan buah tangan kepada Anda. Anda merasa tersentuh atas niat baik mereka dan ingin menerima hadiah tersebut sebagai bentuk menghargai wali murid. Namun, Anda juga menyadari bahwa sebagai seorang pendidik menerima hadiah dari siswa maupun wali murid dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi yang bertentangan peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Sementara jika Anda tidak menerima hadiah tersebut, hal itu dapat memicu kekecewaan dari para wali murid dalam situasi ini. Tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, kita lihat ya, untuk opsi yang A menjelaskan bahwa mengajar adalah kewajiban Anda dan tidak seharusnya wali murid memberikan hadiah. B, memberikan pemahaman kepada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah kepada guru. C, menerima simbolis seperti surat ucapan atau karya buatan tangan siswa yang tidak memiliki nilai materi tinggi. D, menegur wali murid untuk tidak memberikan hadiah kepada guru karena hal ini telah melanggar kode etik guru. E, memberikan pemahaman kepada wali murid tentang dampak dan resiko apabila Anda menerima hadiah mereka. Nah, di soal kelima ini kan dalam situasi budaya memberi hadiah ya teman-teman ya. Jadi tindakan apa Anda sebagai seorang guru, apa yang harus Anda lakukan ya? Kita lihat untuk opsi yang A menjelaskan bahwa mengajar adalah kewajiban Anda dan tidak seharusnya wali murid memberikan hadiah. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya, tapi kan juga sopan dan edukatif secara personal. Begitu ya teman-teman ya. Tapi kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang B memberikan pemahaman kepada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah kepada guru. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya. Ini pendekatan secara apa? Preventif dan komunikatif, tidak menyinggung tetapi tetap menjaga etika profesi. Seperti itu. Opsi yang B bagus ya teman-teman ya dibanding dengan opsi yang A. Opsi yang C kita bandingkan menerima simbolis seperti surat ucapan atau karya buatan tangan siswa yang tidak memiliki nilai materi tinggi. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena membuka ruang interpretasi gratifikasi seperti itu. Opsi yang D menegur wali murid untuk tidak memberikan hadiah kepada guru karena hal ini telah melanggar kode etik guru. Nah, untuk opsi yang D ini terlalu frontal dan bisa memicu resistensi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Jawabannya E, memberikan pemahaman kepada wali murid tentang dampak dan resiko apabila Anda menerima hadiah mereka. Nah, untuk opsi yang E ini benar secara etika tetapi dapat terasa kaku tanpa pendekatan persuasif. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5. Poin 4 untuk opsi yang A ya, ini adalah poinnya 4. Poin 3 untuk opsi yang E ya, poin 2 untuk opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal dari aku. Thank you for watching.